Bab 841, Keturunan Jianzong, Kandidat Raja. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jianzongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Luo Chen tidak menjawab, ekspresi cemberut di mata jenius Yinggu itu menghilang, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun, dan dia masih tersenyum dan berkata, aku tidak tahu bagaimana adik laki-laki itu memikirkannya. Meskipun jenius Yinggu sangat marah tentang sikap Luo Chen di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa jika seorang jenius seperti Luo Chen bergabung dengan Yinggu, statusnya pasti akan sama dengan jenius inti Yinggu, dan bahkan melampaui Yinggu. Para jenius inti itu, dalam situasi ini, jika dia menyinggung Luo Chen, begitu Luo Chen memasuki lembah suara, dia mungkin akan membalasnya. Dia hanyalah murid dalam Yinggu, dan peringkatnya di antara sekte dalam tidak tinggi. Jika Luo Chen memiliki dendam terhadap Luo Chen, dia tidak akan membutuhkan Luo Chen untuk mengambil tindakan sampai Luo Chen memasuki dangu, dan banyak yang ingin menyenangkan Luo Chen. Jenius S akan menyerbu seperti anjing gila dan mencabik-cabiknya. Oleh karena itu, meskipun dia sangat tidak puas dengan sikap Luo Chen, jenius Yinggu masih menahan amarah di hatinya dan menyapa Luo Chen dengan senyuman. Luo Chen menggelengkan kepalanya pelan saat melihatnya, lalu perlahan menutup matanya. Jenius Yinggu melihat pemandangan ini tenggelam, dan sebelum dia bisa berbicara, kekuatan pedang yang mencengangkan terpancar dari Luo Chen. Saat momentum pedang menyebar, fluoresensi muncul di hati Luo Chen, dan saat berikutnya, kristal berbentuk berlian yang mempesona terbang keluar dari hati Luo Chen. Kristal itu transparan dan memantulkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Namun yang membuat orang merasa aneh adalah meskipun kristal itu terlihat sangat megah, itu memberi orang perasaan berada di tenggorokan. Tidak peduli ke arah mana Anda melihat, itu adalah tampaknya ada pedang tajam yang menempel di pundak Anda. Selama ada perubahan, pedang tajam itu akan merobek tenggorokan dan membunuh Anda dengan satu pukulan. Pedang leluhur pedang kristal. Ketika semua orang di sekitar terkejut, jenius Yinggu kehilangan suaranya. Sebagai seorang jenius Yinggu, meskipun dia hanya murid inti Yinggu, dia masih tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain, dan ada banyak catatan tentang leluhur pedang di Yinggu. Oleh karena itu, pada saat kristal pedang leluhur Jian muncul, jenius Yinggu telah mengenali detail kristal yang muncul di dada Luo Chen, tetapi karena ini, dia terkejut. Karena dalam catatan Yinggu, semua yang dapat memperoleh kristal pedang leluhur pedang adalah semua bakat kendo, dan bakat kultivasinya juga sangat menakjubkan. Tianjiao seperti itu bahkan bukan jenius inti Yinggu. Lagi pula, kristal pedang leluhur pedang ditinggalkan oleh leluhur pedang, dan jenius yang dapat memperoleh kristal pedang leluhur pedang setara dengan sekte pedang dalam arti tertentu. Kandidat master sekte jauh dari sebanding dengan para jenius yang direkrut oleh sekte pedang. Anda harus tahu bahwa dibandingkan dengan raksasa seperti Jianzong, Yinggu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kecil. Bahkan murid biasa yang direkrut oleh Jianzong dapat menyaingi murid inti Yinggu, apalagi dipilih oleh leluhur pedang Jianjing, adalah mungkin untuk mewarisi pedang. Tianjiao di posisi Master Sekte. Tanpa diduga, itu adalah keturunan leluhur pedang secara langsung. Meng Lang yang telah berbicara untuk meminta sebelumnya, dan tolong jangan dimasukkan ke hati, adik kecil, jenius Yinggu dengan cepat pulih dan meminta maaf kepada Luo Chen. Dan ketidakpuasan yang muncul karena reaksi Luo Chen sebelumnya menghilang dalam sekejap. Lucu sekali, dengan bakat Luo Chen, apalagi sampai sombong, bahkan jika dia terbunuh, Yinggu tidak akan memberinya kesempatan. Dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu kapan harus bangga dan kapan tidak bangga. Tidak apa-apa, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Luo Chen terkejut sesaat ketika mendengar kata-kata jenius Yinggu, lalu berkata dengan enteng. Dia tidak menyangka sikap jenius Yinggu ini berubah begitu cepat. Dia sedikit sombong sebelumnya, tetapi sekarang dia menjadi begitu hormat. Namun, jenius Yinggu ini tidak menyinggung dirinya sendiri ketika dia mengulurkan tangannya dan tidak memukul Sismilei. Meskipun dia menyembunyikan sedikit kesombongan ketika dia meminta, dia tidak menunjukkannya. Hanya saja persepsinya terlalu tajam dan dia kebetulan menemukan suaranya. Kesombongan di mata Gu Tianchai tidak ada apa-apanya. Tetapi hal semacam ini secara alami tidak ada artinya bagi Luo Chen, jadi Luo Chen tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata jenius Yinggu, Luo Chen bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk terus terlibat dalam hal ini. Adik kecil murah hati, seru jenius Yinggu, lalu tersenyum, saya di Xia Feng Qingyang,
tetapi saya belum berkonsultasi dengan adik kecil dengan namanya. Melihat Luo Chen, Feng Qingyang punya rencana samar. Meskipun rencananya untuk menarik Luo Chen ke lembah suara berakhir dengan kegagalan setelah Luo Chen menunjukkan leluhur pedang Jianjing, ini tidak menghalanginya untuk berteman dengan Luo Chen. Jika dia bisa bergaul dengan Luo Chen, itu juga akan sangat bermanfaat baginya. Setidaknya dengan keberadaan Luo Chen, statusnya di lembah suara pasti akan meningkat pesat. Kita harus tahu bahwa meskipun Jianzong mempertahankan kenetralan mutlak karena keluhan antara Jianzhu dan ras manusia tingkat tinggi tertentu, Jianzong tidak membatasi dengan siapa para pengikut sekte tersebut dapat bergaul. Oleh karena itu, banyak kekuatan berharap untuk berteman dengan para pengikut sekte pedang, karena mereka yang dapat memasuki sekte pedang semuanya adalah Tianjiao saat ini. Bahkan murid biasa dari sekte pedang, mereka lebih kuat daripada banyak murid dalam dari kekuatan besar, dan berteman dengan Tianjiao semacam ini. Tidak ada yang lain selain untung dan rugi. Luo Chen menatap tajam ke arah jenius Yinggu ini ketika dia mendengar kata-kata Feng Qingyang, dan kemudian berkata dengan wajah tenang. Dia kurang lebih bisa menebak pikiran Feng Qingyang. Lagi pula, identitas keturunan leluhur pedang tidak hanya berada di wilayah ras manusia, bahkan ras hantu dan ras tulang yang memusuhi ras manusia dianggap sebagai tanda emas. Dengan identitas ini, itu juga dapat digunakan. Dapatkan kesopanan dari kedua ras. Adapun alasannya, tentu saja tidak perlu dikatakan, leluhur Jian, leluhur yang kuat yang bebas dari 100 ras, dan bahkan seorang master yang dapat menempati peringkat terdepan di alam leluhur, secara alami menjadi target dari 100 ras. Leluhur pedang yang diciptakan oleh leluhur pedang juga merupakan kekuatan teratas di daratan utama. Jika dapat menarik leluhur pedang, itu berarti peluang menarik leluhur pedang dan sekte pedang sangat meningkat, dan begitu leluhur pedang dan sekte pedang ditarik ke ras mereka sendiri, kekuatan ras tempat Anda berada akan meningkat tajam. Oleh karena itu, selain pergi ke benua Xie dan tempat di mana suku Yuren, yang memiliki keluhan mendalam dengan leluhur pedang, berada, keturunan leluhur pedang akan menerima kesopanan di wilayah ras lain dari 100 ras. Oleh karena itu, Luo Chen dapat dengan mudah menebak pikiran hati-hati Feng Qingyang, dia hanya ingin meningkatkan posisinya di Yinggu dengan bantuan hubungan ini dengannya. Namun, Luo Chen tidak terlalu peduli. Feng Qingyang ingin menggunakan kehadirannya untuk meningkatkan posisinya di Yinggu, dan dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk menanyakan berita itu untuknya. Sebagai murid Yinggu, Feng Qingyang adalah salah satu kandidat yang baik. Inilah sebabnya Luo Chen masih bersedia berkomunikasi dengan Feng Qingyang meskipun dia telah menebak pikiran Feng Qingyang setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Qingyang. Ternyata itu adalah kakak Luo. Mendengar kata-kata Luo Chen, sentuhan kegembiraan melintas di wajah Feng Qingyang, dan dia mengangguk ke arah Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam para jenius di luar sana juga menyimpan kata Luo Chen dengan kuat di dalam hati mereka. Meskipun banyak dari mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh leluhur pedang Jianjing, fakta bahwa Luo Chen dapat menaiki pilar naga di tengah kota kuno Qianlong sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukan Luo Chen dengan serius. Terlebih lagi, Feng Qingyang, sang jenius Yinggu, jelas mengetahui asal-usul Luo Chen. Bahkan sang jenius Yinggu memperlakukan Luo Chen dengan hormat, jadi identitas Luo Chen tidak perlu banyak dibicarakan. Long Bang akan segera muncul. Jika kamu menghadapi kakak Luo di atas ring nanti, mohon berbelas kasihlah kepada kakak Luo, jangan biarkan aku kalah terlalu telak. Feng Qingyang tersenyum diam-diam ketika dia melihat ekspresi semua orang di sekitarnya, dia berbicara dengan Luo Chen terlebih dahulu, yang dianggap telah memimpin. Bahkan jika para jenius lainnya ingin berkomunikasi dengan Luo Chen, mustahil bagi mereka untuk memimpin seperti dia. Saudara Feng tenang saja, jika saudara Feng benar-benar bukan lawanku, aku akan berbelas kasihan. Aku hanya berharap saudara Feng tidak berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kalau begitu aku akan dikalahkan oleh saudara Feng. Luo Chen mengangguk pelan. Mengangguk dan tersenyum. Dia juga ingin menggunakan kekuatan Feng Qingyang untuk membantunya mendeteksi kecerdasan, dan sikapnya terhadap Feng Qingyang tentu saja jauh lebih baik. Saudara Luo tertawa, Feng Qingyang berkata sambil tersenyum masam, Saudara Luo, kekuatanmu jelas bagi semua orang. Meskipun aku bisa mendapatkan beberapa pukulan, bagaimana mungkin kau menjadi lawanmu, Saudara Luo? Sebenarnya, kata-kata Feng Qingyang juga benar. Luo Chen mampu menaiki pilar naga tengah dan kekuatannya jelas bagi semua orang. Meskipun dia bangga,
dia tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Luo Chen. Terlebih lagi, Luo Chen adalah keturunan dari leluhur pedang. Di masa depan, dia mungkin menggantikan Tian Jiao selain Master Sekte Pedang. Belum lagi dia benar-benar bukan lawan Luo Chen. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Luo Chen, dia akan memilih untuk melepaskan air dan membiarkan Luo Chen mendapatkan kemenangan ini. Bagaimanapun, baginya, nomor 1 di daftar naga bukanlah apa-apa. Bahkan jika dia memenangkan nomor 1 di daftar naga, tetapi karena ini, dia telah jatuh dari Luo Chen. Itu masih tidak sepadan dengan kerugiannya, dan persahabatan Luo Chen ditukar dengan nomor 1 di daftar naga. Itu adalah bisnis yang sangat hemat biaya, dan dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengubah topik pembicaraan, jangan bicarakan ini. Saya telah memasuki kota kuno Qianlong ini untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu situasi di kota kuno itu. Long Bang seharusnya segera muncul, kan? Itu akan segera datang, Feng Qingyang berkata dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu, daftar naga akan muncul saat matahari terbenam, tetapi tidak akan ada kompetisi daftar naga hari ini. Kompetisi daftar naga yang sebenarnya akan dimulai besok. Jadi begitulah, Luo Chen mengangguk, menatap Ye Changli dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Senior Ye, Senior Zhang, Senior Wang, aku akan pergi ke kota kuno Yinfeng terlebih dahulu, dan menunggu kompetisi daftar naga dimulai sebelum aku kembali. Kota kuno Qianlong dan kota kuno Yinfeng tidak membatasi jenis kelamin mereka yang memasuki kota, tetapi hanya pria yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga, dan hanya wanita yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi daftar Feng. Kakak sekolah Luo baru saja pergi, kata Zhang Juechen sambil tersenyum. Dia mengerti pikiran Luo Chen. Faktanya, ketika dia pertama kali memasuki tanah kuno Zhenlong, dia juga sangat ingin tahu tentang kota kuno Yinfeng, dan dia juga memasuki kota kuno Yinfeng setelah kompetisi daftar naga berakhir. Dan kota kuno Yinfeng memang berbeda dari kota kuno Qianlong. Di dalamnya terdapat berbagai misteri, terutama di kota kuno Yinfeng, yang menggambarkan sejumlah besar formasi misterius. Dengan bakat Luo Shen, Anda mungkin dapat memahami kota kuno Yinfeng. Dalam formasi tersebut mungkin juga Ye Changli dan Wang Xi juga mengangguk ke arah Luo Chen, dengan senyum tipis di wajah mereka. Mereka juga telah memasuki kota kuno Yinfeng, pada kenyataannya, dalam arti tertentu, kota kuno Yinfeng memang merupakan tanah suci yang diimpikan oleh banyak orang, karena tidak hanya Dewi Kekaisaran Awan mengalir, tetapi juga dewi-dewi suci dari luar yang kuat. Anda juga akan memasuki kota kuno Phoenix tersembunyi dan berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan daftar Phoenix. Akan menjadi hal yang baik bagi mereka jika mereka dapat membuat seorang gadis surgawi yang sombong di kota kuno Yinfeng jatuh cinta. Sangat disayangkan bahwa ketika mereka memasuki kota kuno Phoenix tersembunyi, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, dan mereka tidak dapat menarik perhatian para gadis sombong dari kota kuno Phoenix tersembunyi, tetapi Luo Chen berbeda. Luo Chen baru berusia 11 atau 12 tahun dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, mungkin dewi atau orang suci mana yang akan jatuh cinta. Luo Chen memperhatikan senyum Ye Changli dan Wang Xi, dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, lalu sosoknya melintas dan menyapu ke arah kota kuno Yinfeng. Dia hanya sedikit penasaran tentang perbedaan antara kota kuno Yinfeng dan kota kuno Qianlong, karena dia dapat melihat bahwa formasi besar di bawah Longgudi di kota itu dibangun dengan kota kuno Qianlong dan kota kuno Yinfeng sebagai intinya. Pilar naga yang berakar di langit adalah mata jarum dari separuh kota kuno Qianlong yang bertanggung jawab. Saat berkultivasi di pilar naga di tengah kota kuno Qianlong, dia menggunakan kekuatan pilar naga itu untuk memahami formasi setengah bidang dengan kota kuno Qianlong sebagai intinya. Meskipun belum lengkap, dia juga dapat dengan enggan mengaturnya. Jika dia dapat memahami separuh formasi kota kuno Yinfeng, mungkin dia dapat memulihkan formasi yang menyegel seluruh Qi Vena bumi kuno Zhenlong. Dan begitu formasi seperti itu dipulihkan, dia dapat menggunakan formasi sebesar itu untuk mengumpulkan sejumlah besar urat bumi di pulau terapung tempat kuil binatang berada, sehingga mempercepat kecepatan kembalinya kuil binatang. Adapun wanita sombong di kota kuno Yinfeng, Luo Chen tidak menganggapnya serius. Lagi pula, meskipun sekelompok orang itu jahat, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan permaisuri Phoenix Mengsuan yang agung? Terlebih lagi, kecantikan yang menakjubkan yang dilihatnya Luo Chen bukan hanya Huang Mengsuan,
Apakah itu Phoenix Saint Master Jian Luoxi di Abyss of Heaven Burial atau Phoenix Alchemy Dao di Pil Valley Feng Hui Peak? Grandmaster Huang Qingxuan juga menakjubkan di dunia, dan para dewi itu tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada ketiganya. Bahkan penampilan Huang Empress, Jian Luoxi dan Huang Qingxuan yang memukau tidak dapat membuatnya terpesona. Kelompok dewi dan orang suci di kota kuno Yin Feng ingin membuatnya merasa sangat sulit. Setelah Luo Chen pergi, ketiga Ye Changli melompat turun dari pilar naga dan berkumpul bersama. Wang Xi berkata sambil tersenyum, kakak sekolah Luo akan pergi ke kota kuno Yin Feng kali ini. Aku tidak tahu berapa banyak orang suci dan dewi yang akan jatuh cinta. Setelah Luo Chen menaiki pilar naga tengah, ada energi naga yang kuat di tubuhnya. Hanya ketika Luo Chen meninggalkan tanah kuno Zhenlong, energi naga ini akan menghilang. Dengan usia Luo Chen dan roh naga di tubuhnya, itu sudah cukup untuk membuat para dewi suci itu tahu betapa mengerikan bakat Luo Chen. Dan untuk memenangkan Luo Chen ke dalam kekuatannya sendiri, aku tidak tahu berapa banyak dewi suci yang akan mengorbankan dirinya untuk menikahi Luo Chen untuk memenangkan Luo Chen ke dalam kekuatannya sendiri. Suedi Luo bukanlah tipe orang yang menekankan kewanitaan. Ye Changli tersenyum dan berkata, begitu, Xiao Xue Luo mungkin telah menyadari sesuatu di pilar naga di tengah. Mungkin itu terkait dengan kota kuno Yin Feng, jadi kamu ingin memasuki kota kuno Yin Feng, kan? Zhang Juechen tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Xi hanya bercanda. Bagaimanapun, persahabatan mereka dengan Luo Chen tidak dangkal, jadi mereka secara alami tahu seperti apa temperamen Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar tertarik pada seks wanita, dengan reputasi Luo Chen di Akademi Liu Yun, dia hanya perlu mengungkapkan sedikit angin, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan mengirim wanita cantik dari klan itu ke Luo Chen. Semoga ambil kesempatan ini untuk menjalin kontak dengan Luo Chen. Tetapi Luo Chen tidak pernah menunjukkan emosi seperti itu. Faktanya, Luo Chen jarang muncul di Akademi Liu Yun. Meskipun dia tidak sengaja menyembunyikan perbuatannya setiap kali dia kembali ke Akademi Yun, dia bertindak dengan cara yang rendah hati. Saya tidak tahu kesempatan apa yang didapat Luo Suedi, kata Ye Changli dengan sedikit iri, bakat dan kekuatan Luo Suedi berada di atas kita, dan sekarang kita memiliki kesempatan seperti ini, mungkin sangat sulit bagi kita untuk mengejar ketinggalan. Saudara Sang Luo, Wang Xi tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak ketika dia mendengar ini. Meskipun bakat Luo Chen sebelumnya luar biasa, kekuatannya tidak sebaik mereka, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan lebih lemah dari Luo Chen. Tetapi jika mereka benar-benar mencoba yang terbaik, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Luo Chen, tetapi mereka berhasil. Kepercayaan diri tidak akan dikalahkan oleh Luo Chen. Tetapi sekarang kekuatan Luo Chen telah sepenuhnya melampaui mereka, bahkan jika mereka memiliki semua kartu mereka, mereka tidak dapat menjadi lawan Luo Chen, dan Luo Chen menyelesaikan transformasi seperti itu, hanya butuh sedikit lebih dari setengah tahun. Anda harus tahu bahwa Luo Chen hanyalah orang biasa yang tidak dapat berkultivasi, tetapi sekarang dia adalah seniman bela diri tingkat 2, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Dia bahkan dapat menghancurkan master bela diri tingkat tinggi dan bahkan raja bela diri tingkat rendah di tingkat ke-7 dan ke-8. Itu bakat yang patut dibanggakan. Wang Xi menghela nafas pelan, lalu berkata kepada Zhang Juechen dan Ye Changli, ayo terus berlatih. Meskipun kita tidak dapat mempersempit jarak dengan Luo Xiaodi, jika kita dibuang olehnya sungguh memalukan untuk berada terlalu jauh. Setelah berbicara, Wang Xi melompat dan kembali ke pilar naga tempat dia sebelumnya berada. Ye Changli dan Zhang Juechen tidak ragu-ragu ketika mereka melihatnya. Sedikit, mereka kembali ke pilar naga tempat mereka sebelumnya. Para jenius luar di sekitar dan para jenius kekaisaran awan mengalir semuanya menghina ketika mereka melihat pemandangan ini. Wang Xi dan yang lainnya meninggalkan pilar naga sebentar sebelumnya, dan kemudian mereka bertiga berkumpul bersama tanpa memberi orang luar kesempatan untuk mengganggu sama sekali. Sekarang mereka bertiga kembali ke pilar naga lagi dan memasuki kondisi kultivasi, membuat serangkaian hal yang tidak akan diganggu oleh siapapun, sikap. Mereka tentu saja mengerti maksud dari hal ini, tetapi itu hanya memberitahu mereka untuk tidak menerobos dari mereka, dan menggunakan hubungan mereka untuk berhubungan dengan Luo Chen. Untungnya, aku berhubungan dengan saudara Luo itu terlebih dahulu. Feng Qing yang tidak dapat menahan perasaan sedikit bersyukur ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia adalah Yinghu Tianjiao, dia sama sekali tidak ada apa-apanya di depan seorang jenius seperti Luo Chen.
Jika dia tidak mengambil kesempatan sebelumnya dan mengejar Luo Chen, dia akan sama dengan orang-orang di sekitarnya sekarang. Ketiga Ye Changli menggertakkan gigi mereka secara diam-diam, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun. Bagaimanapun, hubungan antara Ye Changli dan yang lainnya dan Luo Chen jelas bagi semua orang. Menyinggung Ye Changli dan mereka sama saja dengan menyinggung Luo Chen. Oleh karena itu, bahkan jika bakat di sekitarnya lebih kuat dari Ye Changli dan yang lainnya, mereka tidak berani menyerang saat ini. Luo Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di kota kuno Qianlong. Dia telah melewati gerbang kota kuno Yinfeng dan memasuki kota ini yang setenar kota kuno Qianlong. Bab 846, Kabut Misterius, mengalami kemunduran. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jianzongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Di kota kuno Hidden Phoenix, sosok Luo Chen muncul di sudut, dan tidak menarik perhatian siapapun. Karena ada terlalu banyak orang di kota kuno Yinfeng ini, ada lebih banyak penonton di kota kuno Yinfeng ini daripada di kota kuno Qianlong. Bagaimanapun, kekuatan banyak orang tidak tinggi. Bagi mereka, tidak ada banyak perbedaan antara pertempuran di kota kuno Qianlong dan pertempuran di kota kuno Yinfeng. Dalam hal ini, banyak orang secara alami lebih bersedia untuk memasuki Yinfeng. Menonton pertempuran di kota kuno. Oleh karena itu, kedatangan Luo Chen tidak menarik perhatian siapapun. Penonton di sekitarnya hanya melihat Luo Chen mengagumi dewi atau orang suci tertentu di kota kuno Yinfeng, dan kemudian memasuki kota kuno Yinfeng. Dan Luo Chen juga tidak menjelaskan hal ini. Berdiri di sudut, mata Luo Chen bersinar dengan cahaya abu-abu redup. Itu adalah mata penghancur, yang telah dipelajarinya dalam seni iblis pemakan dan itu berhasil, yang dilakukan. Dalam kasus Po Wang Ye yang berlari, mata Luo Chen memantulkan urat tanah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah formasi yang tersembunyi di kota kuno Yinfeng, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah Po Wang Ye. Hanya saja, meskipun Luo Chen telah menemukan sebagian besar formasi di kota kuno Phoenix tersembunyi dengan bantuan mata patah, formasi inti di kota kuno Yinfeng masih diselimuti lapisan kabut, bahkan jika Luo Chen menggunakan mata patah. Kekuatannya tidak dapat menembus lapisan kabut itu, dan melihat formasi yang tersembunyi di dalamnya. Apa-apaan kabut ini yang bahkan dapat diblokir oleh mata. Alis Luo Chen berkerut tak terkendali, dan dia berpikir sendiri. Tak perlu dikatakan, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan mata buta, tetapi kabut di kota kuno Yinfeng benar-benar menghalangi penjelajahan mata buta, yang membuat Luo Chen merasa sedikit tidak mau. Bagaimanapun, bagian inti dari formasi kota kuno Yinfeng diselimuti kabut, dia tidak dapat menyelidiki situasi spesifik sama sekali. Meskipun dia dapat menggunakan formasi Phoenix kuno yang telah dia jelajahi untuk menyimpulkan secara terbalik formasi lengkap yang tersembunyi di Phoenix kuno. Ini juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu dan padat karya baginya, dan dia secara alami tidak bersedia menghabiskan begitu banyak energi untuk menyimpulkan formasi di kota kuno Yinfeng. Setelah merenung sebentar, Luo Chen melihat inti kota kuno Yinfeng, menggertakkan giginya, dan mengubah mata yang patah menjadi ekstrim. Cahaya abu-abu redup melewati mata Luo Chen, dan tubuh Luo Chen samar-samar melonjak dengan energi spiritual. Di bawah pengaruh mata patah, kabut di kedalaman kota kuno Phoenix tersembunyi secara bertahap menjadi lebih tipis, mengungkapkan kota kuno Phoenix tersembunyi yang paling tersembunyi. Tata letak susunan inti. Namun, pada saat kabut hampir menghilang, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan sepertinya ada suara burung Phoenix di udara. Luo Chen hanya merasakan perih di matanya, menutup matanya tanpa sadar, dan air mata mengalir di matanya. Apa ini? Luo Chen menggosok matanya masih menyilaukan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dia sekarang adalah seorang ahli bela diri tingkat 2, dan kekuatannya bahkan sebanding dengan ahli bela diri tingkat tinggi atau bahkan ahli bela diri tingkat rendah, tetapi dia tidak dapat mendeteksi tempat yang diselimuti oleh kabut tebal saat dia berlari dan mematahkan mata. Sepertinya aku hanya akan datang ke kota kuno yang tersembunyi ini untuk menjelajahinya setelah aku menjadi lebih kuat di masa depan. Luo Chen menggosok bola matanya yang perih dan berpikir dalam hati. Dia tidak terus mencoba mendeteksi apa yang tersembunyi di dalam kabut tebal, karena dia tahu betul bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan dengan mengandalkan mata yang patah, dia tidak dapat melihat hal-hal yang tersembunyi di kedalaman kabut tebal, dan dengan paksa menyelidiki. Itu hanya akan menyakitinya lagi sambil menggelengkan kepalanya,
Luo Chen menyingkirkan pikirannya untuk menjelajahi formasi di kota kuno Yinfeng, lalu sosoknya melintas dan menghilang di kota kuno Yinfeng. Kali ini, dia datang ke kota kuno Yinfeng hanya untuk menjelajahi formasi tersembunyi di bawah kota kuno Yinfeng, untuk melihat apakah dia bisa bergabung dengan formasi setengah kursi di bawah kota kuno Qianlong yang sebelumnya dia kuasai untuk membentuk formasi yang menakjubkan. Namun, kekuatannya saat ini tidak mencukupi, dan dia hanya bisa menembus sebagian formasi kota kuno Phoenix tersembunyi, dan bagian intinya tidak bisa dijelajahi sama sekali, jadi pikirannya sebelumnya secara alami akan tertunda sementara. Segera, sosok Luo Chen muncul di kota kuno Qianlong, tetapi setelah Luo Chen memasuki kota kuno Qianlong, dia tidak memilih untuk memanjat pilar naga lagi, tetapi hanya menemukan tempat untuk tinggal, diam-diam menunggu Long Bang muncul. Karena Luo Chen tahu betul bahwa bahkan jika dia menempati pilar naga lain sekarang, bahkan yang di tengah, kekuatannya tidak akan meningkat banyak sebelum munculnya daftar naga, jadi Luo Chen secara alami tidak akan membuang-buang energinya. Bersaing untuk mendapatkan pilar naga. Tidak lama setelah Luo Chen kembali ke kota kuno Qianlong, seluruh kota kuno tiba-tiba berguncang, dan sejumlah besar urat bumi berkumpul di tengah kota kuno. Para Tianjiao di dalam kota menyadari perubahan di kota kuno, dan ekspresi mereka terkejut, lalu mereka berkumpul menuju pusat kota kuno. Mereka tahu betul bahwa perubahan di kota kuno Qianlong adalah tanda-tanda bahwa Long Bang akan segera muncul. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar jenius di kota kuno Yinfeng yang berkumpul menuju pusat kota kuno Yinfeng. Raungan, hampir pada saat yang sama, nyanyian naga yang keras dan suara Phoenix yang melengking terdengar di telinga semua orang. Di bawah tatapan para jenius kota kuno Qianlong dan kota kuno Phoenix. Tersembunyi, seekor naga emas dan seekor Phoenix api terbang keluar dari dua kota kuno, tubuh mereka yang besar menutupi langit dan matahari, lalu dengan cepat berubah dan bertransformasi di bawah tatapan semua orang. Buat dua daftar emas besar yang tergantung di atas dua kota kuno. Kekaisaran Liu Yun peringkat ganda naga dan Phoenix. Long Bang telah lahir, langkah selanjutnya adalah 3 tingkatan Longmen. Di kota kuno Qianlong, seorang jenius yang telah berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan naga bergumam. Baru pada hari itu suara itu belum jatuh, dan urat-urat tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk sebuah persegi besar di atas kota kuno Qianlong. Di depan persegi itu, ada gerbang cahaya yang indah. Di bawah gerbang naga, kota kuno Qianlong tertinggal di tanah, dan jurang tak berujung muncul. Hanya jembatan cahaya yang menghubungkan tanah dan gerbang naga. Di jurang itu, teriakan hantu bisa terdengar. 3 lintasan Longmen. Lintasan pertama Yue Longmen. Hanya jenius yang dapat melintasi gerbang naga dan menaiki alun-alun besar di atas yang dapat memenuhi syarat untuk memasuki level kedua dan ketiga gerbang naga, dan hanya jenius yang dapat melewati level ketiga gerbang naga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga. Hahaha, 3 penghalang sudah ada di sana, aku akan mengambil 1 langkah lebih maju. Seseorang di antara kerumunan tertawa, dan kemudian langsung melangkah ke jembatan cahaya dan menyapu ke arah alun-alun di atas. Namun, meskipun kecepatannya cepat, ada beberapa sosok yang lebih cepat darinya. Sosok-sosok itu dengan mudah melintasi jurang tak berujung bahkan tanpa menggunakan jembatan cahaya, dan mendarat di alun-alun yang dibentuk oleh energi konvergen dari urat bumi. Itu Feng Qingyang, keturunan Yingu. Melihat beberapa sosok itu, seseorang di bawah berkata, "Itulah si jenius dewa pembunuh dari aula jiwa yang patah." Seseorang di antara kerumunan berseru, melihat sosok di alun-alun yang memancarkan roh mengerikan, nadanya penuh dengan kecemburuan. "Itulah si jenius King Yunzong." Di antara kerumunan di bawah, terdengar suara berisik, dan jelas bahwa mereka semua mengenal si jenius yang memanjat alun-alun tempat urat-urat bumi terkondensasi. "Mengapa aku tidak melihat si jenius dari Kekaisaran Awan Terapung?" Di antara kerumunan, si jenius dari Kekaisaran Awan Terapung bertanya dengan heran. Kali ini penampilan si jenius Kekaisaran Awan Terapung tidak buruk. Kecuali Luo Chen, si aneh yang menaiki pilar naga tengah, Ye Changli, Zhang Juechen, dan Wang Xi semuanya menduduki 9 pilar naga di dekat bagian tengah. Pertama, kekuatan tidak boleh diremehkan. Sekarang setelah semua jenius dari luar telah menaiki alun-alun garis bumi, tidak ada satupun jenius dari Kekaisaran Awan mengalir yang muncul. Bagaimana mungkin para jenius dari Kekaisaran Awan mengalir tidak bingung? Mendengar kata-kata si jenius Kekaisaran Awan mengalir, para jenius luar di sekitar tidak berbicara. Jika itu masa lalu,
mereka telah berbicara dan mengejek, tetapi kali ini situasinya berbeda. Belum lagi Luo Chen, si aneh yang telah menaiki pilar naga tengah, ketiga Ye Changli saja bukanlah mereka. Dapat dengan mudah diabaikan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada seorang jenius dari Kekaisaran Awan terapung di alun-alun Dimai, para jenius dari luar tidak berani bersikap terlalu lancang. Karena tidak ada seorang pun di sini, maka aku akan datang lebih dulu. Tawar yang terdengar dari kerumunan. Saat berikutnya, sosok yang sangat dikenal Luo Chen melompat keluar dari kerumunan, menginjak kehampaan, berjalan melalui halaman yang santai. Jurang tak berujung itu terus jatuh di alun-alun urat tanah. Tuan muda keluarga Su Mingce. Seseorang di antara kerumunan mengenali identitas orang itu dan berkata dengan heran. Tidak disangka, bahkan orang ini ada di sini. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jelas bahwa penampilan Su Mingce membuatnya sangat terkejut. Sebenarnya, ini normal, karena keluarga Su bertanggung jawab atas 4 daftar penyihir dan elit dalam peringkat naga dan Phoenix Liu Yun, dan posisi mereka di Kekaisaran Liu Yun sangat terpisah. Sebagai tuan muda keluarga Su Mingce berada di Kekaisaran Liu Yun. Tidak perlu dikatakan lagi statusnya secara alami. Dulu, keluarga Su jarang sekali berpartisipasi dalam kelahiran daftar naga, jadi kali ini Su Mingce muncul untuk mengejutkan para jenius Kekaisaran Liu Yun. Saudara Su terlalu tidak baik. Dia hanya peduli dengan popularitas, tetapi tidak peduli dengan kita. Su Mingce baru saja mendarat di alun-alun Dimai, tawa yang meriah terdengar, dan kemudian seorang pria yang mengenakan kulit binatang berjalan dari kerumunan. Melompat keluar dari tengah, kekuatan darah di tubuhnya sangat agung, seperti binatang berbentuk manusia, yang membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Tuo Baye, murid pribadi Pak Tua Zenshan. Seseorang di antara kerumunan berkata, jelas mengenali identitas pria itu. Di antara kerumunan, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Orang tua Zenshan adalah orang biasa yang sangat terkenal di Kekaisaran Liu Yun. Basis kultivasi Kaisar Bela Diri peringkat ke-7 sudah berada di puncak Kekaisaran Liu Yun, dan telapak tangan Zenshan buatannya sendiri dapat dengan mudah mengguncang gunung kecil menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini juga merupakan asal mula gelar tetua Zenshan. Perlu diketahui bahwa meskipun serangan dari penguasa alam Wuhuang dapat mengganggu gunung kecil, sangat sulit untuk mengguncang gunung kecil menjadi puing-puing seperti yang dilakukan orang tua Zenshan. Efek ini hanya dapat dicapai kecuali kendali atas kekuatannya sendiri mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan kekuatannya sendiri meledak seketika. Sebagai murid orang tua Zenshan, Tuo Baye dapat dilepaskan oleh orang tua itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga. Saya khawatir dia telah memperoleh biografi sebenarnya dari orang tua gunung itu. Dia adalah lawan yang sangat kuat dalam proses kompetisi daftar naga. Dengan munculnya Su Mingce dan Tuo Baye, satu demi satu, para jenius terkenal dari Kekaisaran Awan Terapung, atau para jenius terkenal dari dunia luar muncul satu demi satu, menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Segera, banyak jenius telah menaiki alun-alun Dimai, dan para jenius yang gagal dalam tantangan juga diteleportasi ke samping, tampak sedih. Bagaimana kalau kita naik juga? Ye Changli menatap Wang Xi dan Zhang Juechen di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum. Zhang Juechen dan Wang Xi mengangguk, lalu mereka bertiga melompat, melintasi jurang tak berujung seolah-olah berjalan-jalan di halaman yang santai, dan mendarat di alun-alun. Para jenius di alun-alun Dimai tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, tidak banyak jenius yang dapat menunjukkan kekuatan seperti itu, tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah Ye Changli dan yang lainnya, para jenius di sekitarnya menjadi jelas. Mereka tahu bahwa ketiga Ye Changli adalah para jenius yang telah menaiki 9 pilar naga di tengah, dan itu normal untuk memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa Suedi Luo belum naik panggung? Ye Changli tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah menaiki Dimai Square. Dia berada di alun-alun urat tanah ini, tentu saja dapat melihat Luo Chen di antara kerumunan, tetapi yang mengejutkannya adalah Luo Chen tidak memiliki ide untuk pergi ke alun-alun urat tanah sampai sekarang. Bukankah Luo Chen berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga ini? Sekolah Luo seharusnya memiliki rencananya sendiri, kan? Wang Xi tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, terlebih lagi, dengan bakat dan kekuatan junior Brother Luo, peringkat-peringkat naga ini mungkin tidak ada artinya bagi Brother Luo. Lagi pula, bakat adik laki-laki Luo Sue bahkan lebih tinggi daripada senior Sister King Sue.
Setelah mendengar kata-kata Wang Xi, Ye Changli dan Zhang Juechen tidak dapat menahan senyum sedikit pahit. Mereka secara alami tahu apa yang dikatakan Wang Xi. Luo Qingshui dihargai oleh Ratu Phoenix dan bergabung dengan akademi tertinggi ras manusia, Akademi Qiankun. Bukankah Luo Chen, yang bakatnya masih di atas Luo Qingshui, tidak akan dihargai? Permaisuri Huang tidak merekrut Luo Chen ke Akademi Semesta, kemungkinan besar karena Luo Chen sudah memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Akademi Semesta. Jika Luo Chen benar-benar bergabung dengan kekuatan misterius yang sebanding dengan Akademi Qiankun, maka Liu Yunlongbang memang tidak akan menarik bagi Luo Chen. Faktanya, bagi beberapa dari mereka, daftar naga tidak terlalu menarik, tetapi mereka adalah para jenius dari Kekaisaran Awan Mengalir, dan mereka telah terobsesi dengan daftar naga sejak mereka masih muda. Jika tidak, mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga. Dan para jenius di sekitar juga melihat Luo Chen di tengah kerumunan. Entah berapa banyak jenius luar yang berdoa secara rahasia agar Luo Chen tidak ikut serta dalam kompetisi untuk memperebutkan daftar naga, karena Luo Chen pernah menaiki pilar naga tengah sebelumnya, menghancurkan kelaparan, dan benar-benar membuat mereka cemburu. Jika Luo Chen tidak ikut serta dalam kompetisi daftar naga, mereka akan menyingkirkan musuh besar, jadi para jenius luar itu tentu saja berharap agar Luo Chen tidak ikut serta dalam kompetisi daftar naga. Di bawah tatapan semua orang, Luo Chen belum membuat gerakan apapun, dan gerbang naga di depan alun-alun urat tanah perlahan menjadi ilusi di mata semua orang. Jelas, durasi gerbang naga akan segera habis. Begitu gerbang naga menghilang, bahkan Luo tidak peduli seberapa menakjubkan kekuatan Chen, dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga ini. Di bawah tatapan tegang para jenius luar dan tatapan curiga para jenius Kekaisaran Liu Yun, gerbang naga di depan alun-alun urat tanah perlahan menghilang. Tepat saat gerbang naga akan menghilang sepenuhnya, ada guntur samar di udara. Saat berikutnya, di depan alun-alun urat tanah, gerbang naga menghilang di udara, dan lapisan tirai cahaya muncul dari udara tipis, menutupi alun-alun urat tanah. Orang aneh itu tidak melewati gerbang naga. Setelah gerbang naga menghilang, seorang jenius luar memandang Luo Chen di antara kerumunan, agak terkejut. Meskipun dia berdoa dalam hatinya agar Luo Chen tidak berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar naga, ketika dia benar-benar melihat pemandangan ini, dia sedikit bingung. Kekuatan Luo Chen jelas bagi semua orang. Jika Luo Chen tidak tertarik dengan peringkat naga, maka tidak perlu datang ke kota kuno Qianlong. Memang benar bahwa Luo Chen telah memasuki kota kuno Qianlong dan juga tidak pernah berada di tengah-tengah siapapun. Pilar naga, dalam keadaan seperti ini, Luo Chen tidak berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar naga. Namun, setelah hanya beberapa saat ragu, perasaan gembira muncul di hati jenius luar ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa Luo Chen tidak memilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga ini, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi mereka. Suedi Luo, Ye Changli menghela nafas, sedikit tidak berdaya. Keputusan Luo Chen untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan daftar naga adalah keputusannya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, melihat Luo Chen tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Kekaisaran Liu Yun akhirnya mengeluarkan orang aneh seperti Luo Chen, yang memberi Kekaisaran Liu Yun kesempatan untuk memenangkan tempat pertama dalam daftar naga. Tetapi Luo Chen menyerah berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga karena suatu alasan. Aku hanya membuang sedikit waktu untuk memahami misteri yang tersembunyi di alun-alun urat tanah ini, jadi mengapa Senior Ye? Pada saat ini, suara yang sedikit tersenyum terdengar di belakang Ye Changli. Wajah Ye Changli berubah dan dia melihat ke belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa Luo Chen telah muncul di belakangnya untuk beberapa saat, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Suedi Luo. Melihat sosok Luo Chen, mata Ye Changli melebar dan terkejut, kamu tidak. Di paruh kedua kalimat itu, Ye Changli tidak mengatakannya, karena dia ingat bahwa ada guntur samar di udara sebelum gerbang naga benar-benar menghilang. Mungkin itu adalah gerakan yang dilakukan oleh teknik tubuh Luo Chen. Tanpa sadar melihat ke kerumunan, dia menemukan bahwa Luo Chen di kerumunan perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Bayangan, ekspresi Ye Changli terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Luo Chen begitu tekun. Bayangan itu begitu nyata, dan ditambah dengan aura Luo Chen yang terbawa, tidak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa itu adalah bayangan.
Jika Luo Chen menunjukkan postur seperti itu selama pertempuran, mereka akan memiliki berapa banyak orang yang dapat bereaksi. Para jenius luar di sekitar juga menyadari masalah ini, dan tatapan mereka ke arah Luo Chen penuh dengan ketakutan. Luo Chen diperhatikan oleh semua orang, hanya tersenyum tipis, dan mengarahkan pandangannya ke langit di atas alun-alun Dimai, matanya penuh dengan harapan. Dia telah memasuki keadaan pencerahan yang aneh ketika dia muncul di alun-alun Dimai sebelumnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami misteri alun-alun Dimai, dia juga melihat sekilas cara kerjanya. Meskipun Luo Chen tidak dapat menggunakan ini untuk memiliki pengaruh apapun di alun-alun Vena Bumi, setelah kompetisi daftar naga selesai, dia dapat sepenuhnya mengandalkan mode operasi alun-alun Vena Bumi yang telah dia mata-matai untuk membangun di Pulau Terapung tempat Kabupaten Changlan atau Kuil Binatang berada. Alun-alun urat tanah yang luar biasa. Berikutnya adalah tingkat kedua Longmen, Yulong Suo, kata Ye Changli sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan Luo Chen tertuju pada alun-alun urat tanah. Begitu suara Ye Changli jatuh, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah di atas alun-alun urat tanah, membombardir ke bawah, dan di ujung kanan alun-alun urat tanah, sebuah dinding batu besar muncul, di mana terdapat token yang padat bab 851, terkejut seperti dewa, Ming Che menembak. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat token itu muncul, semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen. Lintasan pertama gerbang naga sebenarnya bukanlah ujian kebugaran fisik, tetapi ujian kemauan seseorang. Bahkan jika kebugaran fisik tidak mencukupi, Anda dapat melewati jembatan cahaya dan mengandalkan kemauan tirani Anda untuk menahan suara-suara yang menyerap jiwa dari jurang tak berujung. Akhirnya menaiki alun-alun Dimai. Dan level kedua ini, Yulong Suo, adalah ujian kebugaran fisik yang sebenarnya. Meskipun ada banyak jenius mengerikan yang telah menempa tubuh mereka ke tingkat tertentu, mereka dapat mengandalkan pertahanan mereka sendiri untuk menahan pemboman sinar cahaya yang tak berujung, tetapi para jenius itu hanya sedikit. Dan sebagian besar jenius mengandalkan metode fisik mereka untuk menghindari sinar cahaya. Ambil token identitas di dinding batu. Dan keterampilan tubuh Luo Chen sebelumnya terlalu menakjubkan, jadi semua jenius ingin melihat bagaimana Luo Chen akan melewati level kedua gerbang naga kali ini. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan sekejap, dia telah melewati berkas cahaya padat di depannya, muncul di depan dinding batu besar, dan mengambil sebuah token. Setelah mengambil token, tubuh Luo Chen memancarkan cahaya putih, dan dia langsung terkirim ke tengah kota kuno Qianlong. Ini, melihat penampilan Luo Chen, banyak jenius saling memandang dan tampak bingung. Kekuatan Luo Chen terlalu menakjubkan. Yulong Su Luo Shen melewati lintasan kedua Longmen dengan mudah dan mereka tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, keterampilan tubuh Luo Chen jelas bagi semua orang, tetapi token identitas di dinding batu tidak. Sangat mudah untuk diambil, karena itu adalah level terakhir dari 3 level gerbang naga, yang juga dikenal sebagai pemetikan sisik naga. Setiap token identitas di dinding batu itu dilindungi oleh penghalang aura yang tebal. Hanya dengan menembus penghalang aura, token identitas dapat diperoleh. Namun, Luo Chen tampaknya dapat mengambil token identitas dengan mudah. Selanjutnya, penghalang aura itu benar-benar tampak seperti realitas virtual di depan Luo Chen. Kekuatan Suedi Luo lebih kuat lagi. Zhang Juechen membisikkan sedikit kengerian di matanya. Ketika Luo Chen pertama kali memasuki Akademi Liu Yun, meskipun kekuatannya tidak buruk, dia percaya diri untuk bermain imbang dengan Luo Chen bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, dan begitu dia keluar semua, Luo Chen tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Namun, kurang dari setengah tahun telah berlalu, dan kekuatan Luo Chen telah sepenuhnya melampauinya. Jika dia adalah kekuatan tersembunyi sebelumnya, saya khawatir Luo Chen tidak akan dapat melakukan satu gerakan pun. Namun, bahkan tanpa penyembunyian apapun, Zhang Juechen tidak berpikir dia bisa bertahan lama di tangan Luo Chen. Itu benar-benar karena kecepatan peningkatan kekuatan Luo Chen terlalu menakjubkan, itu jauh melampaui imajinasinya, dan dia senang tetapi juga sedikit frustrasi. Bersukacita karena Luo Chen memiliki hubungan yang baik dengannya. Semakin kuat kekuatan Luo Chen, itu juga merupakan hal yang baik baginya, dan frustrasinya belum lagi, dia dapat dikatakan menyaksikan Luo Chen tumbuh menjadi dirinya sendiri selangkah demi selangkah di alam yang tak tertandingi,
sebagai salah satu saksi, bagaimana mungkin dia tidak frustrasi dalam drama itu. Kamu tidak bisa membiarkan kakak Luo berada di depanmu. Su Mingce tersenyum, sosoknya melintas, dan dia bergegas ke berkas cahaya padat di depannya, seperti hantu, meninggalkan banyak bayangan dalam sekejap. Segera, Su Mingce juga melewati gerbang kedua gerbang naga dan muncul di depan dinding batu. Hanya saja Su Mingce tidak melepaskan token identitas semudah yang dilakukan Luo Chen. Meskipun tidak membutuhkan banyak usaha, dia hanya menghancurkan penghalang aura di luar token identitas dengan satu pukulan, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen sedikit lebih buruk mengikuti tindakan Luo Chen dan Su Mingce, para Tianjiao yang tersisa tidak mau ketinggalan, dan mereka bergegas ke tingkat kedua dan ketiga Longmen. Para jenius yang dapat memanjat di My Square sangat baik, kecuali beberapa yang gagal melewati tingkat kedua. Kecuali Yu Longsuo dan tingkat ketiga memetik sisik naga, sebagian besar jenius yang mampu memanjat Earth Vein Square berhasil melewati tingkat ketiga Longmen. Dalam analisis terakhir, Longmen Tripasses hanya menyaring para jenius yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dalam kompetisi Dragon Ranking, umumnya, selama kekuatannya di atas Wu Zong, mereka dapat dengan mudah melewati Longmen Tripasses. Puncak sebenarnya adalah kompetisi setelahnya. Segera, para jenius terakhir di Dimai Square juga melepas token di dinding batu. Dimai Square berubah untuk sementara waktu, dan langsung berubah menjadi 20 arena besar yang tergantung di atas kota kuno Qianlong. Adapun Luo Chen dan yang lainnya, mereka dipindahkan ke kota kuno Qianlong dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Berikutnya adalah pertarungan ring, Luo Chen, Ye Changli dan yang lainnya berkumpul bersama. Ye Changli berbisik. Mereka tahu bahwa Luo Chen telah berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga untuk pertama kalinya, dan mungkin mereka tidak memahami proses kompetisi daftar naga, jadi mereka mengingatkan mereka, siswa Luo, harap perhatikan itu, token di tanganmu menyala. Itu berarti kamu diharuskan untuk bermain berikutnya. Jika kamu tidak melangkah ke ring dalam 10 napas, itu akan dihitung sebagai penyerahan otomatis. Aku mengerti, Luo Chen mengangguk. Dia secara alami mengetahui aturan kompetisi daftar naga. Bagaimanapun, ini bukan berita yang tidak menyenangkan. Karena dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga, berita dasar ini harus ditanyakan. Kudengar kalian dapat saling menantang setelah pertarungan ring. Luo Chen terdiam sejenak, dan bertanya ke arah Ye Changli. Memang ada aturan seperti itu, Ye Changli mengangguk, dan kemudian bertanya dengan bingung, Kakak Sue Luo, kamu berencana untuk menantang orang lain. Kelompok orang-orang di keluarga Xiao agak terlalu mencolok. Luo Chen tersenyum, tetapi nadanya dingin dan dingin. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Changli dan yang lainnya tidak banyak bicara. Jika itu di masa lalu, mereka mungkin masih membujuk Luo Chen untuk tidak sombong. Bagaimanapun, para jenius Kekaisaran Liu Yun tidak sebagus para jenius luar. Jika mereka bertarung di dalam, mereka hanya akan memanfaatkan para jenius luar dengan sia-sia. Tetapi sekarang berbeda, kekuatan mereka bertiga tidak kalah dengan para jenius luar, dan bahkan melampaui mereka, dan kekuatan Luo Chen bahkan lebih tinggi dari mereka. Dalam hal ini, bahkan jika semua anggota keluarga Xiao keluar, itu tidak akan ada dampaknya terhadap Kekaisaran Awan Mengalir. Terlebih lagi, keluarga Xiao hanya mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Selain Luo Chen, saya khawatir Wang Xi juga berpikir untuk membersihkan kelompok keluarga Xiao, jadi Ye Changli dan Zhang Juechen tidak banyak bicara, dan mereka menyetujui pendekatan Luo Chen. Kemudian beberapa orang mengobrol santai tentang para jenius di sekitar, karena banyak dari mereka adalah Tianjiao yang telah berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga lebih dari sekali, jadi Ye Changli dan yang lainnya juga tahu tentang para jenius itu, terutama yang diperkenalkan oleh mereka, dan Luo Chen mendengarkan. Tidak lama kemudian, token identitas di tangan Luo Chen tiba-tiba menyala, mata Luo Chen memadat, Chong Ye Changli dan yang lainnya mengangguk, dan kemudian sedikit di bawah kakinya, muncul di atas sebuah cincin. Sialan, bagaimana bintang jahat ini? Jangan jadi aku, jangan jadi aku. Melihat Luo Chen muncul di atas cincin, wajah banyak orang menjadi sangat pucat, karena takut mereka akan dipilih untuk menjadi lawan Luo Chen. Kekuatan Luo Chen terlihat jelas bagi semua orang. Mereka memiliki beberapa kati dan mereka tahu betul bahwa jika mereka melawan Luo Chen, mereka akan dikalahkan dalam sekejap, dan rasa malu itu adalah rasa malu yang besar. Tanpa diduga, Sue Luo berpartisipasi dalam pertandingan pembukaan,
dan aku tidak tahu jenius mana yang dipilih sebagai lawan dalam pertandingan pembukaan, kata Ye Changli dengan sedikit emosi di antara kerumunan. Pembukaan daftar naga selalu dihadiri oleh para jenius dengan 10 kekuatan teratas daftar naga. Adapun kekuatan lawan-lawannya, itu berfluktuasi dan sama sekali tidak terlihat. Sekarang Luo Chen muncul di atas ring, tidak ada yang akan meragukan bahwa Luo Chen tidak memiliki kekuatan 10 besar di daftar naga. Oleh karena itu, Ye Changli dan yang lainnya lebih ingin tahu tentang orang malang mana yang akan dipilih sebagai lawan Luo Chen. Kalian harus tahu bahwa hanya ada 3 peluang kalah di arena ini. Setelah kalah 3 kali, kalian akan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan peringkat Longbang. Ini juga berarti bahwa orang yang melawan Luo Chen hampir menyia-nyiakan kesempatan untuk kalah. Ketika semua orang gugup, mengantisipasi, atau bersorak, di antara kerumunan, tanda identitas seorang pejuang diam-diam menyala. Tanpa diduga, akulah yang terpilih. Pendekar yang terpilih itu tersenyum lebar, ekspresinya tidak berubah karena lawannya adalah Luo Chen. Keturunan Sekte Pedang, Ji Chen. Seseorang di antara kerumunan mengenali seniman bela diri itu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tentu saja, nama Jianzong tidak perlu disebutkan. Meskipun Ji Chen hanyalah murid biasa dari Jianzong, tidak ada yang berani meremehkannya. Ji Chen jatuh di atas ring, melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, pintu luar ketujuh Sekte Pedang, Ji Chen, aku telah melihat putranya. Setiap jenius yang memiliki kristal pedang leluhur pedang adalah calon pewaris Master Sekte Pedang, dan di dalam Sekte Pedang, jenius yang telah memperoleh kristal pedang leluhur pedang disebut anak suci atau orang suci. Luo Chen telah menunjukkan kristal pedang leluhur pedang yang dimilikinya sebelumnya, jadi Ji Chen akan memanggil Luo Chen dengan sebutan Putra Suci. Ternyata itu adalah saudara Ji. Luo Chen mengangguk ringan, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia belum bergabung dengan Sekte Pedang, dia yang memiliki pedang leluhur kristal pedang telah lama dianggap sebagai murid Sekte Pedang oleh banyak kekuatan. Saya khawatir inilah sebabnya Mengsuan dari Ratu Phoenix datang ke Kekaisaran Liu Yun untuk merekrut Luo Qingsui memasuki Akademi Qiankun, tetapi tidak pernah menyebutkan bahwa dia diterima di Akademi Qiankun. Karena Ratu Huang tahu betul bahwa Luo Chen memiliki pedang leluhur kristal pedang, dan dia adalah seorang jenius yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi Master Sekte Pedang. Jika Luo Chen gegabah direkrut ke Akademi Qiankun, kemungkinan besar hubungan antara Jianzong dan Akademi Qiankun akan memburuk. Kita harus tahu bahwa leluhur pedang awalnya memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengan ras manusia tingkat tinggi tertentu. Jika tidak, leluhur pedang yang kuat di alam leluhur tidak akan meninggalkan ras manusia, dan sekte pedang yang didirikannya akan terlepas dari ras manusia dan menjadi transenden. Kekuatan netral di benua Qiankun. Jika Huang Mengsuannya dengan gegabah merekrut Luo Chen ke Akademi Qiankun, dan hubungan antara Jianzong dan Akademi Qiankun memburuk, Huang Mengsuannya akan menjadi pelakunya. Mengenai apakah Huang Mengsuan punya ide lain, Luo Chen tidak tahu, tetapi Luo Chen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, meskipun Huang Mengsuan kuat, mustahil untuk menyerangnya. Dan jika Huang Mengsuan merancang dan menghitungnya, saya khawatir itu tidak akan menyenangkan. Ji Chen tidak pandai belajar seni, tetapi murid luar ketujuh. Saya juga meminta anak suci untuk berbelas kasih. Jangan biarkan Ji Chen kalah terlalu buruk. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ji Chen tersenyum dan berkata kepada Luo Chen. Kakak senior Ji bercanda, aku tidak berani mengatakan apapun untuk bersikap belas kasihan. Luo Chen tidak dapat menahan tawa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ji Chen sopan? Jika dia benar-benar menganggap kata-kata Ji Chen sebagai kebenaran, aku khawatir dia akan menderita kerugian jika dia tidak memperhatikannya. Nanti Ji Chen tidak mengatakan apa-apa lagi saat mendengar kata-kata itu, menatap Luo Chen, tatapan matanya menjadi tajam. Dia tahu betul bahwa para jenius yang dapat dipilih oleh leluhur Jian Jianjing tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Meskipun Luo Chen 7 atau 8 tahun lebih muda darinya, kekuatannya jelas tidak kalah dengannya, bahkan jauh melampauinya. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Ji Chen langsung mendesak teknik yang dia kembangkan hingga ekstrim, dan pada saat yang sama memancarkan niat pedang yang sangat murni. Di kehampaan, pedang panjang yang murni terkondensasi dari energi urat bumi melesat keluar. Itu adalah senjata pertempuran arena bola naga. Itu didorong oleh niat pedang Ji Chen dan menerobos udara. Semua orang di bawah melihat bahwa mata mereka sedikit memadat.
Dengan tangan ini saja, kekuatan Ji Chen tidak boleh diremehkan. Seperti yang diharapkan dari Sekte Pedang, hanya murid ketujuh dari Sekte Luar yang sudah begitu kuat, dan niat pedang bahkan lebih murni. Jika itu ada di aula jiwaku yang hancur, aku khawatir aku akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi murid sejati. Di antara kerumunan, seorang murid istana jiwa yang patah menghela napas. Kekuatan Ji Chen benar-benar terlalu kuat. Niat pedang saja dapat memicu pedang panjang urat bumi. Anda tahu bahwa ada banyak perbaikan pedang di antara mereka, dan mereka juga dapat menggunakan niat pedang mereka untuk menginspirasi senjata mereka sendiri. Tetapi senjata-senjata itu tidak dapat dibandingkan dengan pedang panjang yang dibentuk oleh Ki dari nadi bumi, karena semua senjata itu adalah bilah yang telah mereka kembangkan sejak lama, dan mereka secara alami dapat dengan mudah dipacu oleh Ki. Tetapi pedang panjang urat bumi berbeda. Itu dibentuk oleh urat bumi yang agung di kota kuno Qianlong. Tidak ada kehangatan sama sekali. Sulit untuk menarik pedang panjang urat bumi dengan mesin Qi. Sangat tinggi, kecuali jika itu adalah pencapaian yang sangat tinggi dalam niat pedang, sulit untuk mencapai level ini. Melihat tangan Ji Chen, mata Luo Chen berbinar, dan dengan gerakan tangan kanannya, pedang panjang yang terkondensasi dari Qi bumi meledak di udara dan jatuh ke tangannya. Putra suci itu baik. Pupil mata Ji Chen mengecil saat melihat itu, dia bahkan tidak merasakan niat pedang apapun pada Luo Chen tadi. Namun, itu mengerikan karena dia tahu betul bahwa jika dia menginginkan pedang panjang seperti dia untuk memadatkan denyut bumi, dia hanya bisa mengandalkan tarikan niat pedang, jika tidak, dia harus dengan jujur pergi ke rak senjata dan mengambilnya. Namun, Luo Chen dengan mudah menghunus pedang panjang urat bumi, dan dia tidak merasakan niat pedang apapun pada Luo Chen. Maka hanya ada satu kemungkinan niat pedang Luo Chen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan tidak terlihat. Tepat sasaran, ini hanya keterampilan kecil, saudara Ji, kumohon, Luo Chen tersenyum dan berkata Chong Ji Chen. Bagi Luo Chen, sebenarnya tidak sulit untuk mencapai level ini, apalagi dia sekarang, bahkan jika dia hanya memiliki basis kultivasi Wuzong, dia dapat dengan mudah melakukannya. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah jenius di bawah berubah untuk sementara waktu, dan dia bahkan ingin meraih Luo Chen dan memukulnya. Ini hanya trik kecil. Anda harus tahu bahwa bahkan para jenius di pasukan mereka yang meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga mungkin tidak dapat melakukan langkah ini dengan mudah seperti Luo Chen. Putra suci, berhati-hatilah. Mulut Ji Chen berkedut ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, tetapi dia tidak banyak bicara. Dengan kekuatan Luo Chen, dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, jadi Ji Chen tidak munafik. Chong Luo Chen mengangguk, memegang pedang panjang Qi Vena bumi di tangannya, bergegas menuju Luo Chen secara langsung. Ketika orang itu berada di udara, cahaya pedang yang menakjubkan telah meledak dan menyerang Luo Chen. Para jenius yang menyaksikan pertempuran di bawah melihat pemandangan ini, mata mereka memadat. Mereka mencoba menempatkan diri mereka di posisi Luo Chen, membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi cahaya pedang ini. Namun, banyak orang dengan sedih menemukan bahwa menghadapi pedang Ji Chen, mereka sama sekali tidak memiliki perlawanan, dan saya khawatir mereka akan kalah dalam sekejap. Saya tidak tahu bagaimana Luo Chen akan menanggapi. Seseorang di antara kerumunan berbisik. Dia mencoba menempatkan dirinya di posisi Luo Chen, dan menemukan bahwa dia hanya bisa menghindar dengan keterampilan tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghindari pedang Ji Chen. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menghindari pukulan ini, tetapi jika tidak beruntung, dia pasti akan langsung kalah. Oleh karena itu, dia secara alami sangat ingin tahu tentang bagaimana Luo Chen akan mematahkan serangan Ji Chen. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang penasaran, dan bahkan ekspresi Ye Changli dan yang lainnya menjadi lebih fokus. Jelas, mereka juga ingin tahu tentang bagaimana Luo Chen akan mematahkan pukulan ini. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi orang-orang di bawah. Di matanya, hanya ada cahaya pedang yang telah dipotong Ji Chen. Melihat bahwa cahaya pedang akan datang ke tubuhnya, Luo Chen tersenyum tipis, dan sosoknya tampaknya telah menjadi banyak ilusi. Saat berikutnya, Jian Mangjin yang menakjubkan itu tampaknya telah melewatinya, dan itu gagal menyebabkan pengaruh apapun padanya. Melihat pemandangan ini, banyak jenius di bawah mata mereka terbelalak. Apa ini? Mereka awalnya berpikir bahwa Luo Chen akan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya bahkan jika dia tidak dapat menggunakan pedang, tetapi melihat kinerja Luo Chen,
cahaya pedang tampaknya telah melewatinya secara langsung, dan itu tidak memengaruhinya sama sekali. Tetapi ketika Ye Changli melihat beberapa petunjuk, dengan sedikit lebih banyak senyum di wajah mereka, dan banyak jenius luar memandang Luo Chen dengan sedikit lebih takut. Jika mereka diizinkan untuk memilih, mereka lebih suka memilih untuk tidak melihat bagaimana Luo Chen menghindari cahaya pedang itu, karena setelah melihat bagaimana Luo Chen menghindari cahaya pedang itu, mereka tidak dapat memiliki kegembiraan di hati mereka sama sekali, beberapa hanya kulit kepala kesemutan. Anak suci, metode yang bagus. Metode fisik yang bagus. Ji Chen berteriak, tetapi pedang panjang di tangannya tidak memiliki jeda, dia memotong 13 pedang satu demi satu, dan setiap pedang yang dipotong muncul beberapa cahaya pedang, dan dalam sekejap mata mereka berdesakan rapat. Ratusan cahaya pedang menutupi Luo Chen. Pedang Mang Luoshen dapat disembunyikan, dan ratusan pedang Mang Luoshen ini tidak dapat menghindarinya hanya dengan keterampilan tubuh. Luo Chen tersenyum, dan tampaknya ada riak-riak yang tak terlihat di sekelilingnya. Cahaya pedang itu jatuh pada Luo Chen, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam genangan air. Selain memercikkan lingkaran riak, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Luo Chen, terluka. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang Luo Chen, menebas cincin denyut nadi tanah, membuat suara tabrakan yang tumpul. Apa-apaan ini? Seseorang di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelumnya Luo Chen menghindari cahaya pedang itu secara tidak dapat dijelaskan, mereka tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang setelah ratusan cahaya pedang telah dengan mudah dihindari oleh Luo Chen, mereka tidak peduli. Itu teknik tubuh yang sangat misterius. Seseorang di antara kerumunan menjelaskan, Luo Chen mengandalkan teknik tubuh itu untuk menghindari cahaya pedang yang dipotong oleh Ji Chen, dan kemudian langsung kembali ke tempat itu, karena kecepatannya terlalu cepat. Jadi sepertinya Luo Chen tidak melakukan gerakan apapun, tetapi cahaya pedang telah melewati tubuh Luo Chen. Teknik tubuh semacam ini terlalu menakutkan, jika benar-benar digunakan, mungkin banyak orang bahkan tidak dapat menyentuh lengan baju Luo Chen. Bab 856, setiap orang punya pikirannya sendiri, niat membunuh keluarga Xiao. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jianzongnan. Plus mematikan mengatur ulang, semua orang mengikuti prestise dan menemukan bahwa itu adalah mantan murid Tuo Baiye dari lelaki tua Zhen San yang sedang berbicara. Dan banyak jenius luar menjadi sangat serius ketika mereka melihat bahwa mereka berbicara tentang Tuo Banyan. Anda harus tahu bahwa lelaki tua Zhen San tidak hanya terkenal di Kekaisaran Liu Yun, orang terkenal yang tersebar ini juga terkenal bahkan di wilayah selatan ras manusia. Meskipun hanya di wilayah Kaisar Wu, telapak gunung itu luar biasa dan kuat. Kontrolnya telah mencapai tingkat yang sangat terperinci, bahkan banyak ahli Wudi malu karenanya. Dan Zhen San telah dipuji oleh para Wusheng yang kuat. Jadi meskipun lelaki tua Zhen San menghabiskan sebagian besar waktunya hanya di Kekaisaran Liu Yun, reputasinya di dunia luar tidak kecil. Sebagai murid langsung lelaki tua Zhen San, Tuo Baiye secara alami akan menerima perhatian dari banyak kekuatan luar. Tuo Baiye tidak memenuhi statusnya sebagai murid langsung lelaki tua Zhen San. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkannya membuat kekuatan luar serakah. Jika bukan karena keberadaan lelaki tua itu, aku khawatir sudah ada banyak kekuatan yang ingin merekrut Tuo Baiye. Oleh karena itu, banyak jenius luar sangat yakin dengan kekuatan Tuo Baiye. Sekarang, mendengar kata-kata Tuo Baiye, banyak jenius luar merasa putus asa. Kebugaran fisik Luo Chen saja sudah begitu kuat, bagaimana mungkin dia lemah dalam aspek lain? Mungkinkah nomor satu dalam daftar naga kali ini benar-benar milik Luo Chen? Dibandingkan dengan para jenius luar, kecuali para jenius dari keluarga Xiao, wajah para jenius Kekaisaran Liu Yun dipenuhi dengan kegembiraan. Semakin kuat kekuatan Luo Chen, semakin banyak wajah mereka. Bahkan jika kekuatan mereka buruk, jika Luo Chen memenangkan tempat pertama dalam peringkat naga, mereka akan sama-sama dihormati. Adapun beberapa anggota keluarga Xiao, wajah mereka muram. Keluhan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo tidak dapat diselesaikan sama sekali. Jika kekuatan Luo Chen menjadi lebih kuat, keluarga Xiao pasti akan menderita terlebih dahulu. Oleh karena itu, semakin kuat Luo Chen yang ditunjukkan, semakin berat pula yang dirasakan oleh para jenius keluarga Xiao, dan bahkan jika mereka memiliki kesempatan, mereka semua ingin membunuh Luo Chen di kota kuno Qianlong ini. Tidak bisa ditunda, ketika kompetisi daftar naga selesai,
aku akan menemukan orang kuat yang kesepian untuk membunuh Luo Chen. Xiao Yixuan, si jenius keluarga Xiao, menatap Luo Chen di cincin vena bumi, matanya bersinar dingin, dan dia berpikir dalam hati. Meskipun kekuatan Luo Chen tidak dapat mengancam status keluarga Xiao, itu sudah memberi keluarga Xiao rasa krisis. Jika Luo Chen tidak tumbuh dewasa dan mencekik Luo Chen di buayan, Luo Chen das pasti akan menjadi orang kepercayaan keluarga Xiao. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Xiao. Sebenarnya, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiao, setelah keluarga Wang dihancurkan, mereka akan diincar sampai mati oleh banyak kekuatan, dan setiap gerakan akan menarik perhatian kekuatan besar lainnya. Dalam keadaan seperti ini, jika para penguasa keluarga Xiao ingin menyerangnya, itu hanyalah mimpi. Dan jika keluarga Xiao mengirim seorang prajurit yang belum mencapai ranah Raja Seni bela diri untuk menyerang dan membunuhnya, maka itu akan memberinya harta karun. Kakak Ji, hati-hati, kata Luo Chen dengan keras setelah menghindari cahaya pedang yang dipotong oleh Ji Chen. Mata Ji Chen menyipit, teknik kultivasinya bekerja secara ekstrim. Dia dengan paksa mengangkat seteguk esensi sejati, dan melancarkan serangan dengan panik ke arah Luo Chen. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pedang yang sangat mengerikan sedang terbentuk di tubuh Luo Chen. Begitu Luo Chen memotong pedang itu, dia mungkin langsung kalah. Karena itu, Ji Chen melancarkan serangan dengan panik, hanya tidak ingin memberi Luo Chen kesempatan melihat tindakan Ji Chen. Luo Chen tersenyum, melangkah maju, dan menyapu puluhan langkah ke arah belakang, menghindari serangan Ji Chen. Kong, terdengar suara pedang yang bergema di kehampaan, dan pedang panjang Ki urat tanah di tangan Luo Chen jelas tidak memiliki sarung, tetapi mengeluarkan suara seolah-olah pedang tajam terhunus. Saat berikutnya, pedang panjang Ki urat tanah menusuk lurus. Ketika keluar, itu berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, seolah-olah menembus waktu dan ruang dan membawa kejutan yang luar biasa. Pada saat yang sama, niat pedang tirani menyembur dari Luo Chen, mewarnai udara di sekitarnya menjadi merah muda, dan aura pembunuh yang kuat mengunci Ji Chen, membuat gerakan Ji Chen lambat. Sungguh semenit, terkejut, ini adalah teknik pedang satu gaya yang diciptakan Luo Chen di awal. Itu memadatkan banyak teknik pedang yang telah dipelajarinya menjadi gerakan pedang satu gaya. Melalui jenis gerakan pedang ini, kekuatan penuhnya meledak seketika, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Sejak Luo Chen menggabungkan banyak ilmu pedang yang dipelajarinya ke dalam satu tungku dan mengubahnya menjadi Sin Water Flowing Light, yang sekarang dipraktikkannya, Luo Chen jarang menggunakan ilmu pedang yang pernah dikuasainya sendiri. Namun kali ini Luo Chen menggunakan kejutan yang sudah lama tidak digunakannya, karena ia melihat ada pedang tersembunyi di tubuh Ji Chen, dan jurus pedang yang digunakan Ji Chen dalam arti tertentu memiliki kemiripan dengan Jing Hong Yizan, dan ia melakukan ini sebagai pemandu bagi Ji Chen yang menyamar. Bagaimanapun, ia mewarisi leluhur pedang Ji Anjing. Meskipun ia belum bergabung dengan Sekte Pedang, ia tetap menjadi salah satu kandidat Master Sekte Pedang. Temperamen yang ditunjukkan Ji Chen sangat menggugah selera baginya, jadi ia tidak keberatan bersama Ji Chen. Bicara tentang ilmu pedang yang telah dikuasainya. Melihat pedang yang dipotong oleh Luo Chen, Ji Chen hanya merasa seperti berada di dunia pedang, dikelilingi oleh cahaya pedang, dan setiap cahaya pedang adalah jurus pedang yang sangat indah. Menggabungkan semua ilmu pedang ke dalam satu tungku, berubah menjadi pedang mewah ini. Mata Ji Chen memancarkan sedikit pemahaman, saat berikutnya, pedang panjang urat tanah di tangan Luo Chen sudah dia lewati dan memotong lengan bajunya. Terima kasih Sengzi atas bimbinganmu, aku kalah, Ji Chen dengan mudah mengakui ketika dia melihat adegan ini. Luo Chen dapat dengan mudah memotong salah satu lengan bajunya sekarang, dia dapat dengan mudah memotong lehernya, dan serangannya sebelumnya tidak berpengaruh pada Luo Chen sama sekali, dan akan sulit untuk mendapatkan apapun jika dia terus bertarung. Menyerahlah dengan mudah. Bagaimanapun, Luo Chen adalah putra suci Sekte Pedang, adalah normal baginya untuk kehilangan murid luar Sekte Pedang di tangan putra suci Sekte Pedang, dan tidak ada rasa malu sama sekali. Terlebih lagi, pedang Luo Chen memberinya banyak wawasan sebelumnya, dan dia juga perlu menemukan tempat yang tenang untuk mencerna wawasan ini. Jika berjalan dengan baik, saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat sebelum dia memasuki ring lain kali. Terima, Luo Chen tersenyum pada Ji Chen, nadanya tenang. Setelah berbicara, Luo Chen melemparkan pedang panjang Ki Vena Bumi kembali ke kedudukan senjata dan meninggalkan ring.
Ji Chen tidak ragu-ragu ketika melihatnya, dan dengan cepat meninggalkan cincin dimai, lalu menemukan tempat yang tenang dan mundur sebentar. Setelah Luo Chen dan Ji Chen meninggalkan cincin denyut tanah, token identitas dari 20 jenius menyala pada saat yang sama. Jelas, merekalah yang akan bertarung berikutnya. Di antara orang-orang ini adalah Ye Changli dan Zhang Juechen. Luo Chen berdiri di kota kuno Qianlong dan melihat ke 10 arena di atas, dengan sedikit lebih banyak harapan di matanya. Kecuali untuk pertandingan pembukaan, pertandingan arena lainnya diadakan pada waktu yang sama. Mereka yang menonton pertandingan di bawah ini dapat memilih pertandingan yang mereka minati. Luo Chen secara alami lebih peduli dengan pertempuran antara Ye Changli dan Zhang Juechen, tetapi dibandingkan dengan Zhang Juechen, yang terlahir dengan pedang, Luo Chen lebih peduli pada Ye Changli. Karena ketika dia bereksperimen di ruang misterius itu, Ye Changli pernah mengungkap bahwa dia telah mempraktikkan seni iblis pengubah darah, tetapi hanya dia dan Luo Xiao yang mengetahuinya, dan Ye Changli tidak pernah memilikinya. Menunjukkan ketidaknormalan apapun, tampaknya dia telah menemukan cara untuk menahan seni iblis darah, yang membuat Luo Chen sedikit penasaran. Harus dipahami bahwa seni iblis pengubah darah adalah metode iblis, dan metode ini juga merupakan tabu di antara iblis. Karena dia mengolah seni iblis darah, dia hanya akan mengubah dirinya menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Meskipun para iblis suka menghancurkan dan membunuh, bukan berarti mereka hanya memiliki alat pembunuh dalam pikiran mereka, dan seni iblis darah akan membuat kultivator berubah ke arah ini. Justru karena inilah teknik ini terkenal di antara para iblis dan bahkan di antara ratusan ras. Bahkan di dalam iblis, teknik ini juga dibenci oleh seni iblis pengubah darah dengan segala cara yang mungkin. Luo Chen juga mengetahui keberadaan keterampilan iblis dari leluhur pedang Jianjing. Keterampilan sihir ini telah lama rusak, dan dia tidak tahu dari mana Ye Changli mendapatkannya, dan tampaknya dia tidak terpengaruh oleh iblis. Pengaruh pekerjaan, mungkin senior Ye benar-benar telah menemukan cara untuk menahan seni iblis darah, pikir Luo Chen dalam hati sambil menatap Ye Changli di atas cincin. Dia tahu betul betapa kuatnya teknik ini. Jika tidak ada efek samping yang mengerikan seperti itu, sihir pengubah darah sepenuhnya memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar keterampilan sihir. Putra Suci, tepat ketika Luo Chen sedang memikirkan banyak hal di dalam hatinya, sebuah suara hangat terdengar di belakangnya. Luo Chen terkejut dan menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Ji Chen, yang telah bertarung dengannya sebelumnya, tidak tahu kapan dia berada di belakangnya. Sepertinya aku masih banyak bersantai, Luo Chen tidak bisa menahan rasa kagum. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Ji Chen sedang mendekat, yaitu, Ji Chen tidak memusuhi dia. Jika dia didekati oleh seorang yang sangat memusuhi dia, jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan terluka parah jika dia mati. Ternyata itu adalah kakak senior Ji, tetapi meskipun Luo Chen memiliki perasaan krisis di hatinya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun di wajahnya. Chong Ji Chen mengangguk dan tersenyum, aku tidak tahu kakak senior Ji datang menemuiku saat ini. Ada apa? Ada sedikit keraguan bahwa Ji Chen akan datang ke Luo Chen saat ini. Ji Chen hanya bertarung sengit dengannya sebelumnya. Saat ini, dia harus bergegas dan mengatur napasnya. Namun, Ji Chen datang ke pintu saat ini, yang membuat Luo Chen harus menebak apakah Ji Chen memiliki sesuatu yang penting untuk dicarinya. Itu bukan masalah besar, Ji Chen menggaruk kepalanya, tampak sedikit malu, saya baru saja memberitahu tetua di pintu tentang masalah putra suci. Tetua di pintu telah dikirim ke kota kuno Qianlong, jadi ini istimewa. Datanglah dan beritahu anak suci. Dalam analisis terakhir, masalah ini adalah bahwa dia tidak melakukannya dengan autentik. Karena Luo Chen memiliki pedang leluhur pedang kristal, dia pasti memiliki cara untuk menghubungi sekte pedang, dan Luo Chen belum menghubungi sekte pedang, mungkin karena pertimbangannya sendiri, tetapi dia melaporkan jejak Luo Chen ke tingkat tinggi Jianzhong, dalam arti tertentu, dia menikam Luo Chen dari belakang. Inilah sebabnya Ji Chen sangat malu. Luo Chen sekilas melihat ekspresi Ji Chen, dan entah bagaimana menebak mengapa Ji Chen memiliki ekspresi ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak bermaksud menyalahkan Ji Chen, karena itu adalah urusan Ji Chen. Meskipun Ji Chen melapor kepada para tetua terlebih dahulu tanpa memberitahunya, dia hanya sedikit cemberut di dalam hatinya, dan dia tidak memikirkannya. Bersikap bermusuhan dengan Ji Chen. Dan alasan kedua adalah karena dia juga berencana untuk pergi ke Jianzhong. Awalnya,
dia berencana untuk bergegas ke Jianzhong setelah kompetisi peringkat naga ini selesai. Sekarang Ji Chen memberitahu para tetua Jianzhong yang menyelamatkannya. Banyak usaha. Lagi pula, meskipun dia mewarisi leluhur pedang Jianjing, dia tidak memiliki sarana untuk menghubungi tingkat tinggi sekte pedang. Jika dia benar-benar harus bergantung padanya untuk pergi ke sekte pedang, saya khawatir itu akan membuang banyak waktu, dan saya tidak tahu apakah akan terjadi apa-apa di jalan. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, Luo Chen tersenyum, dan Chong Ji Chen berkata, awalnya aku berencana untuk pergi ke Jianzhong setelah kompetisi daftar naga berakhir. Jika tetua Jianzhong datang, itu akan menghemat banyak tenagaku. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ji Chen juga diam-diam merasa lega. Luo Chen adalah pemilik pedang kristal leluhur pedang. Begitu dia memasuki sekte pedang, dia akan menjadi putra suci sekte pedang dengan status tinggi. Selain penguasa dan beberapa tetua yang memiliki kekuatan besar, bahkan status umum tetua tidak sebagus Luo Chen. Jika Luo Chen mengingat apa yang terjadi hari ini, dia adalah orang ketujuh dari sekte pedang, dan dia benar-benar tidak bisa menghadapi balas dendam Luo Chen. Sekarang Luo Chen tidak peduli, hatinya yang menggantung dapat dianggap melepaskannya. Hati Luo Chen sedikit tergerak ketika dia melihat ekspresi Ji Chen berubah. Dia belum memasuki sekte pedang, dan dia telah mampu membuat murid-murid sekte pedang memperlakukannya dengan sangat hormat. Jika dia menunggunya memasuki sekte pedang, dia akan benar-benar puas. Identitasnya, saya khawatir dia akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan dialog yang setara dengan beberapa kekuatan besar di daratan saat itu. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa dia telah lulus ujian leluhur pedang. Ketika dia menemukan kesempatan untuk memasuki lautan darah Asura dan mendapatkan barang lain yang ditinggalkan oleh leluhur pedang di lautan darah Asura, mungkin posisinya di sekte pedang akan lebih baik, tinggi. Selain itu, pedang lama leluhur pedang juga ada di tangannya. Meskipun tidak lengkap, dia telah mengumpulkan banyak fragmen, dan mungkin tidak lama lagi dia bisa mengisinya sepenuhnya. Pedang portabel leluhur pedang di masa lalu memiliki posisi yang sangat istimewa di sekte pedang. Jika dia dapat memulihkan pedang leluhur pedang, mungkin dia dapat sepenuhnya mengamankan identitasnya sebagai pewaris sekte pedang. Pada saat itu, dia dapat sepenuhnya memindahkan keluarga Luo ke dalam lingkup pengaruh sekte pedang. Dengan perlindungan pengaruh sekte pedang, dia tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan keluarga Luo, dan pada saat yang sama, naga iblis api penyucian Heitan dapat dibebaskan. Anda tahu bahwa harga meminta Heitan untuk membantunya duduk di keluarga Luo tidaklah murah. Bahkan jika Heitan tidak bergerak, dia akan membutuhkan batu roh kelas atas setiap hari, dan jika Heitan melakukannya, itu akan lebih mahal. Meskipun dia memiliki tas batu roh terbaik dan dapat secara otomatis menghasilkan batu roh terbaik setiap hari, itu tidak begitu dikonsumsi. Terlebih lagi, naga iblis api penyucian arang hitam memiliki potensi besar. Benar-benar berlebihan untuk terus melemparkannya ke keluarga Luo sebagai hewan peliharaan penjaga. Dia telah mencari peluang untuk membebaskan arang hitam, tetapi keluarga Xiao ada di Kekaisaran Awan Terapung. Terlalu besar, dia tidak berani membiarkan Heitan meninggalkan rumah Luo saat dia, Luo Qingsui, dan Luo Xiao tidak ada di rumah Luo. Begitu Heitan meninggalkan keluarga Luo, jika keluarga Xiao tiba-tiba bergerak melawan keluarga Luo, mustahil untuk melawan dengan kekuatan keluarga Luo saat ini. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah kekuatan teratas dari Kekaisaran Awan Mengalir, terutama keluarga Xiao saat ini telah mengungkapkan bahwa ada dua orang bijak bela diri yang bertanggung jawab, menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mempertaruhkan diri mereka sendiri, karena takut keluarga Xiao akan tiba-tiba menyerang mereka. Jika Heitan meninggalkan keluarga Luo saat ini dan dua seni bela diri keluarga Xiao keluar bersama, bahkan jika dua kaisar bela diri dari keluarga Wang, Wang Yan, Wang Wuxin, dan Yun Suemei berada di Kabupaten Changlan, sulit untuk menjamin keselamatan keluarga Luo. Tetapi berbeda jika Heitan duduk di keluarga Luo. Meskipun Heitan tidak dapat mengerahkan kekuatan di luar Wusheng karena formasi misterius, Heitan benar-benar tak terkalahkan di ranah Wusheng dengan tubuh tirani naga api penyucian. Belum lagi hanya dua orang bijak bela diri, bahkan 20 orang bijak bela diri, itu tidak cukup untuk menembak dengan satu kaki. Oleh karena itu, Luo Chen tidak bisa membiarkan Heitan meninggalkan keluarga Luo sebelum dia memiliki cukup kekuatan untuk melawan keluarga Xiao. Tetapi jika dia dapat memindahkan keluarga Luo ke lingkup pengaruh sekte pedang, maka dia tidak akan memiliki kekhawatiran ini.
Posisi Jianzong di benua Qiankun sangat terpisah. Sebagai putra Jianzong, keluarga Luo akan dilindungi dengan ketat oleh Jianzong. Kecuali jika seseorang ingin menyinggung Jianzong, jika tidak, tidak mungkin untuk bertarung di bawah perlindungan Jianzong. Keluarga Luo menembak. Setelah memahami poin-poin penting, Luo Chen tidak banyak berpikir lagi, dan mengarahkan pandangannya ke ring di atas. Tian Jiao di 10 arena telah menyerahkan tangan mereka sendiri. Ye Changli dan Zhang Juechen keduanya dengan mudah menekan para jenius luar yang bertarung melawan mereka, dan mereka tampaknya mampu melakukannya. Luo Chen tidak merasa terkejut tentang ini. Bakat Zhang Juechen sama sekali tidak buruk. Dia terlahir dengan tulang pedang, dan dia dihargai oleh Kota Dao dan menjadi murid Kota Dao. Anda harus tahu bahwa meskipun Kota Pedang tidak terpisah seperti Sekte Pedang, itu dapat dianggap sebagai kekuatan di daratan yang dapat disebut, dan itu lebih kuat daripada kekuatan penguasa wilayah selatan lembah suara dan aula jalur yang hilang. Bahkan Zongzu, inti dari ras manusia, dapat disebut sebagai kekuatan kelas 1. Untuk dapat menjadi murid Kota Dao, bakat dan kekuatan Zhang Juechen tidak perlu banyak dikatakan. Lawannya juga seorang tukang reparasi pisau seperti Zhang Juechen, tetapi sangat disayangkan bahwa pedang panjang Zhang Juechen dengan mudah sepenuhnya menekan lawannya sebelum dia keluar dari sarungnya, dan dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk kembali. Dan meskipun Ye Changli tidak dihargai oleh kekuatan luar, dia mengolah seni setan darah, dan kekuatannya tidak terduga, bahkan Luo Chen tidak dapat menebak di mana batas Ye Changli. Hanya saja Ye Changli tampak ragu-ragu, dan dia tidak berani mendorong seni iblis darah ke titik ekstremnya. Dia mungkin juga khawatir jika dia sepenuhnya mempromosikan seni iblis darah, dia tidak dapat menekan efek samping dari seni iblis darah. Namun, meskipun demikian, Ye Changli juga menekan lawannya, seorang jenius dari kuil 10.000 Buddha dari dunia luar, dan jenius dari kuil 10.000 Buddha, yang dikenal karena serangannya yang kuat di wilayah selatan ras manusia, tidak memiliki apapun di depan Ye Changli. Kekuatan untuk melawan hanya dapat secara pasif menahan serangan Ye Changli, dan kekalahan hanya masalah waktu. Melihat bahwa baik Ye Changli maupun Zhang Juechen tidak menunjukkan terlalu banyak kartu hold, Luo Chen juga mengalihkan pandangannya dari mereka berdua dan melihat ke arena lainnya. Segera, tatapan Luo Chen tertuju pada sosok pendek, dan alisnya berkerut tak terkendali. Keterampilan pedang yang digunakan oleh sosok itu sangat aneh. Meskipun kekuatannya pas-pasan, sangat sulit untuk keluar. Sekali terjebak, sulit untuk keluar. Lawan juga terjebak oleh jaring pedang yang dipotong oleh pria itu. Kegagalan hanyalah masalah waktu.